Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Muslim Musyafa dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang cukup menarik, yaitu Mikroplastik dalam Ekosistem, Ancaman Ekotoksikologi serta Strategi Mitigasi dan Tata Kelola. Sebuah tinjauan komprehensif berdasarkan jurnal Frontiers in Marine Science. Jurnal ini ditulis oleh Basanta Kumar Das beserta rekan-rekannya yang dipublikasikan pada Frontiers in Marine Science volume 12 pada tahun 2025. Baik, selanjutnya latar belakang dan urgensi penelitian. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu diawali oleh krisis produksi global. Nah, produksi plastik pada saat ini mencapai 400,3 juta ton pada tahun 2022 dan diperkirakan akan menembus 34 miliar ton per tahun pada 2050. Dapat teman-teman bayangkan sebanyak apa sih sampah yang akan tersebar di muka bumi ini. Nah, secara historis, 79% limbah plastik berakhir di TPA atau alam bebas dan hanya 9% yang didaur ulang. Kemudian dari 79% plastik ini yang tidak didaur ulang, muncullah ancaman tak kasat mata, yaitu melalui proses fotolisis dan degradasi biologis, makroplastik terpecah menjadi partikel mikroplastik, yaitu berukuran kurang dari 5 mm, yang kini menginfiltrasi seluruh matriks lingkungan, mulai dari laut, sedimen, air tawar, hingga atmosfer. Nah, adapun urgensi ekotoksikologinya, partikel ini bertindak sebagai vektor untuk polutan organik persisten atau biasa disebut POPs dan logam berat yang memicu bioakumulasi yang mengancam keanekaragaman hayati akuatik dan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Nah, sehingga muncullah tujuan dari tinjauan literatur ini, yaitu mensintesis literatur multidisiplin terkait sumber, teknologi, deteksi mutakhir, mekanisme toksisitas, serta merumuskan peta jalan menuju ekosistem yang bebas mikroplastik. Oke, baik. Selanjutnya, slide 3 menjelaskan mengenai metode analisis atau pendekatan yang digunakan dalam jurnal review tersebut. Sebelumnya, karena jurnal ini merupakan artikel tinjauan atau review artikel, penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai macam hasil penelitian terkait mikroplastik dari berbagai negara dan ekosistem yang kemudian dijadikan satu kesatuan. Nah, analisis dilakukan mulai dari tahap pengambilan sampel, ekstraksi partikel, hingga karakterisasi mikroplastik. Pada fase pengambilan sampel, lingkungan yang diamati meliputi air, sedimen, dan biota perairan. Untuk sampel air digunakan alat seperti manta trawl atau jaring Neoston. Nah, sedangkan sedimen diambil menggunakan Ekman Grab atau core sampler. Nah, pada biota, mikroplastik dianalisis dari saluran pencernaan maupun jaringan organisme seperti uh, insang ikan demersal atau ikan pelagis. Nah, tahap berikutnya adalah ekstraksi pencernaan sampel menggunakan larutan seperti KOH 10% dengan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 50 derajat Celcius untuk eh, mengeliminasi materi organik tanpa merusak polimer. Nah, pemisahan partikel ini dilakukan menggunakan metode densitas dengan larutan garam berkonsentrasi tinggi.
Untuk identifikasi mikroplastik digunakan berbagai macam teknologi modern seperti FTIR, Raman spektroskopi, dan PYGC-MS atau MS untuk mengetahui jenis polimer plastik. Kemudian eh, selain itu, jurnal juga menyoroti beberapa teknologi terbaru seperti LIBS yang dan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan akurasi deteksi mikroplastik dalam eh, lingkungan kompleks. Baik, slide selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan, jurnal menjelaskan bahwa mikroplastik telah ditemukan hampir di seluruh ekosistem, termasuk laut, sungai, danau, sedimen, hingga atmosfer. Mikroplastik memberikan dampak fisik maupun kimia terhadap organisme akuatik. Secara fisik, partikel ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan, kerusakan insang, gangguan pertumbuhan, serta penurunan kemampuan reproduksi organisme. Secara kimia dan biologis, mikroplastik dapat meningkatkan pembentukan ROS atau reaktif oksigen spesies, memicu inflamasi seluler, serta stres oksidatif, gangguan endokrin, hingga perubahan genetik. Selain itu, mikroplastik juga dapat membawa zat toksik lain yang kemudian mengalami biomagnifikasi pada rantai makanan. Nah, dalam jurnal juga dijelaskan bahwa sumber utama mikroplastik berasal dari aktivitas manusia seperti limbah domestik, tekstil sintesis, abrasi ban kendaraan, aktivitas perikanan, serta limbah industri dan wastewater treatment plant atau WWTP. Sebagai solusi, penulis menawarkan berbagai strategi mitigasi seperti penerapan ekonomi sirkular, pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan plastik biodegradable, peningkatan teknologi filtrasi WWTP, serta pemanfaatan mikroorganisme dan enzim seperti petase untuk degradasi plastik. Seperti yang teman-teman dapat lihat, baik, slide selanjutnya itu kesimpulan dan peta jalan resolusi masa depan. Kesimpulan utama dari jurnal ini adalah bahwa mikroplastik merupakan krisis lingkungan global yang bersifat sistematik dan memerlukan penanganan multidisiplin. Mikroplastik tidak hanya eh, mikroplastik tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan organisme, stabilitas ekosistem, dan keamanan pangan melalui rantai makanan. Penulis juga menekankan bahwa solusi terhadap pencemaran mikroplastik harus dilakukan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, peningkatan standarisasi dan teknologi deteksi mikroplastik berbasis AI dan sensor modern. Kemudian pada yang kedua, inovasi bioteknologi seperti biodegradasi menggunakan bakteri dan enzim khusus. Ketiga, penguatan tata kelola global melalui ekonomi sirkular, kebijakan pengurangan plastik sekali pakai, serta regulasi internasional yang lebih ketat. Dengan mengintegrasikan inovasi ilmiah dan kebijakan lingkungan secara global, diharapkan pencemaran mikroplastik dapat dikurangi sehingga tercipta ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja presentasi pada kali ini. Mengintegrasikan inovasi saintifik mutakhir dengan kerangka kebijakan global yang mengikat adalah kunci absolut demi mewujudkan ekosistem yang bebas dari ancaman mikroplastik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.